Ibu-ibu bertanya, apa sih peran serta ibu-ibu kalau seandainya terjadi banjir? Nah, ibu-ibu ini jangan cuma diam. Makanya kemarin waktu banjir besar itu, Bang, itu kan datang pihak dari kementerian kan datang. Hitungan mereka berapa dana yang dibutuhkan? 2 triliun. 97. Nah, itu memang faktor ekstrim cuaca juga, memang faktor ekstrim cuaca. Sampai di Pasar Bengkulu itu di jembatan yang lama itu air itu naik sekian banyak. Apa boleh buat? La Nina itu tamu yang nggak bisa kita tolak, kamu gitu. Iku maknya sakit seperti ini yang diangkat dulu TV, maknya dibiarin aja kacau itu. Tapi saya rasa Bung Bini pihak terkait boleh juga tuh pakai halo-halo itu. Nah, itu maksud saya. Keliling, memberitahukan supaya usur mengingatkan. Iya. Kira-kira besok seandainya kita balik-balik nggak ngarapin, seandainya ternyata La Nina ini mengakibatkan banjir besar seperti ini, perlengkapan kita cukup nggak sekarang? Pemkot kan bisa beli ambulan yang banyak gitu. Untuk daerah-daerah rawan banjir paling nggak misal satu kelurahan satu perahu gitu. Tapi Bung Deni, Ya. banjir air ini kan masih ada jedanya. Tapi kalau banjir pertanyaan ini bingung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk viewer semua dan bapak-bapak dan kawan-kawan yang ada di sini. Siap. Gimana kabar hari ini? Sakit? Alhamdulillah sehat. Soalnya datang ke sini pas disambut hujan. Udah dingin dari tadi malam ya? Iya, dari tadi malam. Tadi malam. Kebetulan bahasannya ya soal cuaca yang kita sedang apa temanya kemarin ya, siap-siap ini ya, La Nina ya. La Nina mengancam bulan depan dengan intensitas curah hujan yang tinggi, begitu kata BMKG. Nggak cuma hujannya aja, ada badai, petir. Puncaknya La Nina ada di November. Dan BMKG pusat sudah menyurati Presiden RI ya, Pak Jokowi. Untuk serius kan gitu ya. Serius. Main-main dia. Main-main ternyata. Dan itu dia bilang Bengkulu salah satu yang sudah dinyatakan waspada. Ini provinsi yang terdampak berarti. Terdampak ya. Nah, dari penjelasan BMKG kita ulas sedikit ngingetin yang bahasan kita kemarin bahwa jangan sampai kami sudah mengingatkan ada ancaman badai La Nina yang harus dianggap serius nih. Nah, jangan sampai muncul korban. Artinya apa? Sebelum mudah-mudahan nggak terjadi banjirnya. Iya, mudah-mudahan nggak terjadi. Cuma diwaspadain aja. Tapi kalaupun terjadi jangan sampai ada korban. Nah, viewer semua, pagi ini kita kedatangan dari Bapak Will Hopi, Kepala BPBD Kota Bengkulu. Ya, selamat pagi. Ada ini beliau ini dari Dewan Kota. Iya. Yang dapil banjir. Kalau Dewan yang baju putih saya tahu betul. Oh, ya. Iya. Karena lagi pemungutan suara banjir. Iya. Kalau lagi pemungutan suara banjir. Saya timnya, Pak. Oh itu ya. Oh, kamu ngaku di sini. Oh iya, orang. Banjir pas lagi pemilihan. Pemilihan banjir. Dan Kando ini memang paling banyak masuk kamera ketika banjir. Gitu. Dapilnya di ini kan ya? Sungai Serut, Teluk, Muara, Bangkahulu. Nah, itu memang langganan banjir. Dan begitu juga Pak Bustari. Ya saya di Surabaya kebetulan saya daerah saya ya tidak banjir. Tidak banjir. Tapi memang Tanjung Agung Semarangnya banjir. Tanjung Agungnya, Iya. jalur ke tempat bapaknya yang banjir. Iya. Itu kita hadirkan di sini ya, Bapak Dewan. Mudah-mudahan ada ide-ide cerdas di sini ya dari beliau-beliau karena ya konstituennya di situ. Iya, betul. Pasti kali ini dia bisa menjerit. Tapi kalau banjir
diam warga juga. menjerit ke beliau-beliau ini gitu lah. Iya, menjeritnya ke langsung ke Pak Dewan. Pak, Iya. gimana nih Pak Dewan? Ya, tolong Pak. Pelakunya cuma satu Pak. Mungkin sebelum ke Dewan ya, Iya. kali mewakili suara rakyat, kita ke BPBD dulu deh. Sesuai tema kita tadi, siap-siap banjir karena La Nina besok udah deket di November nih. November udah deket. Tinggal Beberapa hari lagi. Iya. 5 hari lagi udah November. 5 hari udah November ya. Kita nggak tahu Hari ini. awal apa tahu akhir bulan. Nah, dari BPBD sendiri sudah melakukan apa untuk banjir ini? Terima kasih. Jadi kami dari BPBD ini sebenarnya selalu menghimbau kepada masyarakat. Karena yang pertama, kami ini kan selalu menjalin hubungan dengan BMKG. Dan pihak BMKG selalu mengingatkan kepada kita bahwa misalnya dari tanggal kemarin, dari yang banjir kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 7 September itu sudah diingatkan oleh mereka bahwa curah hujan sangat tinggi pada tanggal itu. Dan kejadian? Dan kejadian. Nah, kejadian. Ini juga sebenarnya udah diingatkan oleh mereka bahwa sampai akhir Desember itu memang curah hujan dan itu memang cukup tinggi. Iya. Nah, tapi itu rilis itu tetap dikeluarkan mereka per minggu. Nah, per minggu diperkuat lagi oleh mereka bahwa intensitasnya tinggi. Nah, minggu berikutnya mungkin sedang. Itu tetap mereka keluarkan dengan kita. Dan di sana juga kita ada alat yang dititipkan BMKG di kantor kita itu untuk memantau, terutama itu untuk pergerakan gempa. Itu kalau gempa sekecil apapun itu tetap terpantau dengan alat itu. Jadi dia dikatakan, oh itu ada gempa, barusan terjadi gempa dengan kekuatan sekian berada di lokasi itu. Nah, sehubungan dengan itu kami kemarin juga sempat mengumpulkan para camat agar dapat mengantisipasi ini, terutama mengingatkan para warga bahwa apabila sudah terjadi hujan sehari semalam itu kemungkinan terjadi banjir itu sangat besar. Iya. Jadi untuk itu apa barang-barang yang sangat penting itu jangan terlalu penyimpanannya jangan sampai tidak diketahui karena ini yang perlu diselamatkan. Nah, kemarin juga kita sempat mengadakan sosialisasi di KPPN dan di sana ibu-ibu bertanya apa sih peran serta ibu-ibu kalau seandainya terjadi banjir. Nah, ibu-ibu ini jangan cuma diam, jangan cuma beranggapan bahwa banjir ini untuk mengangkat barang. Iya. Yang perlu ibu-ibu ingatkan itu surat menyurat terutama. Iya. Nah, jadi kalau ada surat-surat yang sangat penting itu tugas ibu-ibu. Iya. Jangan Iya. menugaskan ini tugas suami seperti itu. Kalau tugas suami itu mungkin ada yang diangkat, ada yang misalnya motor perlu diselamatkan, kendaraan. Nah, itu tugas para suami anak laki-laki. Nah, sedangkan ibu-ibu jangan mentang-mentang seorang perempuan yang nggak tahu memfungsikan diri. Iya. Nah, Surat surat menyurat itu yang sangat Iya, penting. soalnya kalau surat tanah apa ini masih inilah. Kalau surat nikah sama suaminya hilang, Nah, itu. nanti suaminya nikah lagi mungkin. Jadi itu kami dari BPBD tidak istilahnya menginformasikan ini kepada warga, terutama melalui para camat dan lurah. Apalagi kini ada kegiatan pendampingan kebersihan setiap kelurahan. Nah, ini kesempatan kami untuk membantu mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap banjir ini. Terhadap banjir Ah, surat-suratnya tadi. Surat-surat tadi, dan itu juga kami membantu menurunkan alat apa adanya dengan kebersihan ini. Misal mesin-mesin rumput itu kita apa yang ada dengan kita bantu mereka untuk dapat mengantisipasi. Mesin rumput untuk banjir? Ya, kita membersihkan Bersihkan sisi-sisi mesin-mesin yang biar lancar. Biar lancar. Iya. Ini yang kadang-kadang menyebabkan banjir cepat Ya, karena ya. siring-siring yang tersumbat. Drainasenya. Nah, ini untuk wakil rakyat. Ya kan? Nah, izinkan dong bisa dijawab gantian lah atau kita diskusikan di sini. Ini kan yang nampak nih ya. Tapi saya nggak tahu benar nggaknya di sana. Yang nampak itu orang itu pemerintah
baik itu eksekutif maupun legislatif, baru sibuk dan kelihatan, maaf nih batang hidungnya ya, setelah banjir datang. Sebelum banjir datang ngapain? Wow kan gaya kita. Siapa tahu lagi di Jakarta ya Bang, nanti dinas luar. Dan jauh lebih baik nampak batang hidungnya pada saat banjir daripada tidak sama sekali. Benar. Sebelum banjir dia nggak ada, setelah banjir dia nggak ada. Ini yang parah. Lebih baik dia memang tidak ideal, lebih baik dia hadir pada saat banjir, kan begitu, daripada tidak sama sekali. Iya. Tapi saya ingin menyampaikan begini. Pertama, memang banjir ini memang ada sesuatu yang kita rasakan berbeda pada tahun-tahun 10 tahun belakangan atau 5 tahun belakangan. Sekarang itu zona-zona yang dulunya tidak banjir sekarang banjir. Kan ada banyak keluhan begitu. Nah, ini memang penyelesaiannya harus komprehensif. Makanya kami menyebutnya sebetulnya harus ada blueprint penanganan banjir. Blueprint penanganan banjir itu pertama misalnya penambahan jumlah penduduk itu kan berdampak terhadap tumbuh kembangnya pembangunan rumah. Berarti itu kan mengurangi lahan yang ada. Sementara lahan yang ada dulu itu kan punya daya serap terhadap air hujan. Karena lahan yang punya daya serap itu diambil oleh permukiman, nggak ada lagi nyerap. Itu satu. Artinya apa? Artinya ada problem dengan tumbuh kembangnya rumah. Ini terkait dengan IMB kan? IMB, perizinan dan lain-lain. Satu. Kemudian yang kedua, pemerintah Kota Bengkulu itu sebetulnya Bung Beni itu dari tahun 2001 sampai 2022 itu sudah melakukan pengurukan, normalisasi sungai bahasanya. Ya, sungai-sungai itu Di 2021 2022 kita ada datanya. Itu dari Padang Serai gitu ya, bandara sampai ke Pematang Gubernur. Terakhir saya itu berjalan di Pematang Gubernur itu sepanjang 1,5 km. Bicycle, not bicycle. You know bicycle pakai kaki, jalan kaki. Itu bahasa Jawa. Jalan kaki. Kami menelusuri. Tapi ternyata itu nggak berdampak nyata ketika banjir datang. Pasti ada dampaknya kalau kita ukur betul ya. Tapi kalau tengok pakai kasat mata ya kata orang ya itu walaupun itu dinormalisasi toh masih banjir juga kan begitu. Tapi ini upaya-upaya yang dilakukan. Termasuk yang normalisasi pasar minggu. Kan ada 1.000 tuh. Nah, tapi ini sebetulnya upaya-upaya. Di daerah saya yang memang langganan banjir di daerah Rawamakmur, saya tinggal di situ. Bahkan setiap banjir itu ikan saya itu hijrah dari kolam ke siring. Pindah tempat ya Mas. Dan saya sudah ikhlaskan kan ya. Jadi bisa sama menikmati. Ya, jadi kalau nak makan ikan. Itu memang salah satu sumber tempat pembuangan itu kan Sungai Muara Bangkahulu. Sungai Muara Bangkahulu itu yang belum pernah dinormalisasi. Setahu saya belum pernah dinormalisasi antara Kampung Klawe dengan Rawamakmur itu. Itu domainnya Kementerian PUPR, Balai Sungai. Makanya saya bilang komprehensif tadi. Ini bukan tanggung jawabnya si A, Kabupaten A. Enggak, ini komprehensif. Jadi kalau kita bicara tentang Balai Sungai berarti kewenangan kementerian. Makanya kemarin waktu banjir besar itu, Bang. Itu kan datang pihak dari kementerian kan datang. Hitungan mereka berapa dana yang dibutuhkan? 2 triliun. Penanganan banjir di Provinsi Bengkulu. Kira-kira gitu. Di Provinsi Bengkulu ini. Karena bukan Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu. Karena itu akan bicara mengeruk air sungai gitu ya. Kemudian membuat aluran bahasanya itu membuat sodetan baru. Iya, memecah kan begitu. Kemudian membangun infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar itu misalnya dari rumah saya ke siring depan rumah. Dari siring depan rumah itu ke saluran itu. Dari saluran itu kan baru dia berangkat ke laut atau berangkat ke sungai besar. Nah, infrastruktur dasar kita juga saya akui itu memang ada problem kan begitu. Kenapa ada problem? Karena tumbuh kembangnya perumahan tadi, permukiman baru itu tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur dasar siring.
Masalahnya kemudian ternyata ada banyak juga pengembang ini perumahan yang belum serah terima aset ke pihak Pemda Kota. Oh, masih banyak yang nakal. Masih banyak yang nakal. Makanya kita sudah minta itu Perkim dan PUPR tuh melakukan pengetatan beserta satu atap terhadap perizinan. Misalnya kan ada perumahan si A, perumahan si B itu kan, yang memang itu langganan banjir, tapi nggak ada upaya dari dia, itu masuk dalam daftar blacklist. Sehingga kalau kemudian dia mengajukan ke dia mengajukan kembali, itu ditandai. Itu salah satu upaya kita dari DPR mengawal proses agar banjir ini pelan-pelan terkurangi. Nah, kalau Pak Bestari sendiri tinggal di daerah yang lewat jalur banjir, Bestari, balik ke tema tadi. Kalau dalam bayangan saya, kalau orang dulu itu kalau ada peristiwa yang bisa mengancam, biasanya pakai pentongan kan? Iya. Banjir. Nah, selama ini yang Bengkulu udah seminggu tuh bisa kayak 3 kali, 2 kali kadang gitu kan. Itu dari Bapak yang warga di daerah banjir itu ada diingatkan nggak? Baik, terima kasih Dina Beni. Saya di Bengkulu ini, saya mulai dari sejarahnya. Di Bengkulu ini dari tahun 80, banjir yang paling parah bukan faktor La Nina ini, tahun 97. Nah, itu memang faktor ekstrim cuaca juga, memang faktor ekstrim cuaca. Sampai di Pasar Bengkulu itu, di jembatan yang lama itu, air itu naik sekian banyak, sekian tinggi cuaca pada saat itu. Bahkan tapi kami Surabaya pun belum juga terjadi, hanya sebatas Semarang. Pada saat itu memang konsekuensinya penyebab banjir ini kan banyak hal faktor yang menyebabkan. Dikembalikan tadi dengan pertanyaan apa kerja DPR kan begitu kan. Nah, kebetulan saya baru sekarang ya di DPR. Kalau dulu banjir ini untuk Bengkulu ya kan, karena banyak hal faktor penyebabnya. Pertama mungkin tidak bisa dicegahnya dari datang hulunya. Hulu artian kan seperti pertambangan pada saat itu kan. Nah, penebangan hutan yang ini. Apapun yang menjadi upaya, terutama pemerintah daerah yang saya lihat sudah berupaya keras untuk mengatasi. Makanya timbulnya dulu saluran yang dibuat di Tanjung Agung yang dibuat Pak Agus Trin itu dulu. Itu kan adalah salah satu upaya yang dibuat untuk mengatasi supaya banjir itu tidak terlalu besar. Nah, toh nyatanya lama-kelamaan itu pun nampak tidak berfungsi kan, seperti itu. Yang dibuat Pak Agus Trin itu dulu kan tidak seperti itu tuh. Tahun berapa itu dirubah sehingga pintu air, pembukaan airnya. Kemudian ya seperti kata Bung Dedi ini tadi, faktor penyebabnya banyak. Dulu itu zaman kami dulu belum ada, Surabaya itu belum banyak perumnasnya. Perumahan-perumahan terutama Pak beliau ini belum banyak. Mungkin juga itu juga menjadi prioritas dia dulu. Tidak berpikir bahwa daerah dia itu banjir. Banjir ini kan arah sungai ini dulu. Pak Dedi ini beli rumah. Kalau dia tahu nggak akan beli dia rumah di situ, ya kan? Karena tetap beli karena di situ murah. Bukan faktor itu karena tak akan beli dia. Pasti tidak akan beli. Nah, dengan sejalan dengan waktu, ya kan? Nah, itu tadi ya konstruksi kan yang diberi beban, sama halnya seperti Jakarta ya, selalu diberi beban, datang tanah timbunan yang didatangkan, semua kan rawa didatangkan kan timbul ke atas. Nah, akhirnya itu yang membuat efeknya. Jadi pemerintah dalam hal ini konteksnya dan DPR selaku pengawasan dan melihat itu sebenarnya sudah berupaya bersinkronisasi menjalankan tugas itu, ya kan? Nah, kalau hadir pada saat banjir itu artian ikut merame-rame itu, saya rasa kan bukan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi sebelum itu terjadi, kembali pada masalah La Nina ini tadi kan banyak faktor, dia akan ada terjadi bandang, ada puting beliungnya. Nah, kemungkinan mana? Nah, sekarang kita bicara masalah banjirnya saja, ya kan? Nah, kalau tidak terjadi di hulu, misalnya, saya rasa Bengkulu itu insya Allah tidak akan, mudah-mudahan jangan panik lah.
persoalan banjir. Insya Allah tidak terjadi. Kalau memang hulu tidak. Kalau memang hulu, ya kena air memang. Kemudian posisi laut kita bukan bisa lihat posisi muara. Iya. Nah, ya kan? Nah, kalau muara pergerakan air laut di Tongkrong pun kapal keruk di situ, itu juga tidak menyelesaikan persoalan, ya kan? Dan juga air laut kita di sana itu lebih tinggi daripada. Iya, justru itu tadi karena dia datang dari hulu, bertemu dari laut ke sini, pemadatan, apalagi ada sumber-sumber limbah yang mengendap di bawah, sehingga penangkalan kan. Nah, cara masalah teoritis kan. Nah, itu ya. Jadi kedepannya juga saya berharap juga pemerintah juga seperti kata Bung Dedi tadi, ya, daerah wilayah 4 sungai itu mengatasi itu. Paling tidak ada pelapis-pelapis yang bisa dibuat sehingga mencegah misalnya ada ini ke sungai nih, diinjak di sini, kalau diinjak kan tanah rawa itu kan menyempit ke sini, ya, merendah gitu. Kalau dia udah di semen atau udah buat pelapis tebing dan semua kan mungkin tanah yang di sini tidak akan menyot ke bawah, kan gitu. Tapi itu memang belum. Kemudian kemarin juga ada asumsi kan pemerintah daerah lewat balai sungai juga mau paling tidak mau membelah Rawamakmur itu lagi, menghantar ke arah Sungai Hitam. Sungai Hitam itu. Nah, itu kan supaya itu di Sungai Hitam itu juga sudah menyempit lagi muaranya kan begitu. Jadi komplit sekali sebenarnya. Tapi alhamdulillah apa yang dibuat mulai sekarang dilakukan pemerintah, ada apa pengurukan sungai, ya kan? Nah, mudah-mudahan persiapan ya kita harap kepada masyarakat, terutama masalah La Nina, jangan panik, ya kan? Nah, seperti kata Bapak ini tadi, ya memfungsikan tugas masing-masing ibu-ibu, bapak-bapak, kan begitu kan? Ya kan? Harus, ya. Dan kami pun dari sini nanti ya, karena udah membahas ini ya, kami paling tidak tetangga kiri kanan udah kita sampaikan bahwa persiapan apa yang mereka lakukan. Karena saya lihat kalau untuk Bengkulu udah capek mereka, selama tadi Agung Romo, Bung Dedi ini aja ngelap kursinya terus aja. Iya, Bung Dedi banjir terus ya. Cuma saya terakhir kemarin saya tunjuk ya, cuma saya tidak mau nolongnya Pak. Saya tidak mau nolongnya Pak, saya tengok terus kan. Dia kalau kita nolong dia nangkap ikannya yang hijrah kan. Ya kita mau. Ya. Kalau yang itu kita harus ketemu. Ya malah dia repot nyiapkan kita untuk makan nangkap ikan yang hijrah. Biarin aja sendiri, tanggunglah sendiri kan gitu. Apalagi dia DPR. Ya kan? Ini Pak, serta itu tanggapan saya. Kalau kebanjiran ya, Abang tuh biasanya setiap kali banjir ruginya berapa gitu? Kalau 2004, 2005, 2006 kami di wilayah itu sebetulnya mohon maaf agak menikmati banjir itu. Menikmati? Kok bisa gitu Bang? 2004 ya, 2004, 2005, 2006. Kenapa? Karena banjir itu dalam 1 tahun itu paling sekali 2 kali. Oh iya. Ya. Dan dia nggak tinggi dalam rumah itu. Iya. Jadi rumah-rumah aset kursi lain nggak perlu dinaikkan. Habis nggak lama itu dia surut. Dan biasanya kalau lagi banjir itu ajang bapak-bapak itu keluar cari ikan. Makanya saya bilang 2004, 2005, 2006. Tapi 2006 ke atas itu sudah pada masuk wilayah membahayakan dan membuat menderita. Akhirnya apa ya, antar warga itu kalau sudah banjir itu kasihan kita. Sudah kasihan, kadang mereka mengungsi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua juga ada perubahan budaya di masyarakat kita. Saya kemarin itu Bang Beni memfasilitasi 2 RT yang saling salah menyalahkan. RT X itu merasa dia banjir disebabkan oleh RT Z, begitu. RT Y, kira-kira itu. RT Y merasa dia banjir karena RT X. Terjadilah pertemuan ketua RT dan tokoh masyarakat. Saya kebetulan di situ, saya menengahi kan gitu. Saya bilang banjir ini nggak boleh menurut kita. Menurut kita, kalau belum menurut kita dia subjektif, merasa benar masing-masing. Kita cari ahlinya. Ahlinya mereka yang punya ilmu tentang penanganan banjir. Sehingga kemudian dia bisa potret itu. Kalau kita yang potretnya itu Bang Ben, sama kayak pakai teropong bambu.
cuma nampak sedikit. Tapi kalau ahlinya dia kayak drone, ya kan, utuh dia motretnya, sehingga penyelesaiannya itu juga clear. Dan alhamdulillah kemarin tuh bisa difasilitasi kedua belah pihak itu it's okay, sehingga kemudian siring yang tadinya di tembok, bayangkan itu dibuka. Saya kemudian bilang akan ada pembangunan drainase yang itu menjembatani RTX, RTY, bahkan RT-RT yang lain. Tapi bersabar, karena dana pemerintah ini kita berdayakan, kita pakai, itu perlu waktu. APBD perubahan aja sekarang belum selesai verifikasi dari gubernur. Setelah selesai verifikasi gubernur, itu baru kemudian bisa jalan. Ini yang saya bilang tadi, yang awalnya masyarakat itu bisa tepo selero gitu ya, tepo selero, kemudian saling memahami, tiba-tiba berubah pemarah, kan bahaya nih. Kenapa? Karena berkali-kali kena banjir tadi. Nah, ini sebetulnya sisi lain yang muncul yang mungkin tidak kita hitung. Artinya kalau kita bicara tadi bencana, banjir ini bukan hanya berdampak secara fisik, tapi juga dari sisi sosial, budaya, gitu loh. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami juga Pak BPBD kan. Nah, yang kedua, apa boleh buat? La Nina itu tamu yang nggak bisa kita tolak, kan begitu. Dia pasti datang. Sebetulnya tidak datang, tapi di pintu rumah kita udah kita tulis tidak menerima La Nina. Dia tetap datang. Nah, apa ini dua beradik loh, La Nina ke La Nino ini kan. Kalau kita buka Google, La Nina itu perempuan, memang bahasanya, La Nino itu laki-laki. Maka pilihannya tapi karnasnya sama ya. Iya, betul. Maka pilihannya gini, kita siapkan diri. Saya kemarin itu ada seorang wartawan kita telepon, panik. Saya lagi nyetir itu, 2 menit lagi kayaknya azan. Tiba-tiba dia telepon itu, Bang Didi tolong betul, nenek saya itu mau tenggelam katanya kan. Dia baru sakit katanya kan. Saya bilang di mana itu? Di Sawah Lebar. Di Padang Nangka. Padang Nangka. Saya lagi nyetir itu menjemput anak-anak karena terjebak banjir kan. Ini masyarakat yang ngadu nih. Saya bilang gimana nih? Saya sambil nyetir itu, saya telepon kepala BPBD. Pak BPBD itu, iya Pak Dedi, katanya saya dapat juga. Saya hubungi camatnya, saya hubungi lurahnya. Kemudian saya merasa tenang. Alhamdulillah perahu karet datang ya. Perahu karet datang menyelamatkan neneknya tersebut. Begitu. Kata dia begini, ini di Padang Nangka belum pernah banjir seperti ini, karena di situ ada cekungan. Sekarang banjir kata dia kan. Nah, artinya apa? Mungkin seperti itu Pak Kadis bakal terjadi lagi. Ya Bang ya. Pertama artinya kesiapan kita, karena evakuasi itu penting. Karena itu menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Jadi kita harus sigap untuk melakukan evakuasi. Karena di Rawamakmur juga terjadi seperti itu, di Rawamakmur Permai itu. Nenek-nenek di dalam rawa kan begitu. Karena rumahnya dalam rawa kan, dijemput. Kemudian yang kedua, Bang Ben, nggak bisa dihindari. Kalau dia sudah banjir sehari, 2 hari, maka ada yang namanya bantuan dasar. Bantuan dasar itu mie, beras, telur. Karena mereka pakai masak. Bantuan ini kan disupport oleh pemerintah. Dan kita dari APBD, dari saya dengan Bang Bustari kan, nah, itu kami memang sudah menganggarkan tambahan biaya kepada BPBD. Kemudian sosial ya, untuk tambahan dana cadangan cadangan. Mengantisipasi ini tadi. Nah itu Bang, aku batas itu karena kita mau nanyain soal duitnya. Soal anggaran. Jadi jangan untuk masalah banjir ini tolong diseriusi. Cuma namanya serius itu. Saya boleh minum dulu berarti. Betul Bang. Ini agak kasar, ini agak tegang ini pertanyaannya. Maksud saya gini, keseriusan pemerintah dan perjuangan dari wakil rakyat itu nampak serius kalau anggarannya nyata gitu. Nah, tapi sebelum itu kami tanyakan ke BPBD dulu deh. Untuk penanganan banjir ini, jujur aja Pak, kurang apa enggak dananya?
Ya. Kenapa sih Pak harus nutup mata? Takut apa? Aman. Kayaknya agak Mumpung ada Aman, beliau berdua. Aman dilindungi di sini. Karena gini, kalau masalah kurang itu sama dengan kita di rumah tangga. Oh. Di rumah tangga itu banyak cukup, dikit juga cukup. Jadi pada dasarnya fleksibel. Karena kenapa? Kini kami sudah mengantisipasi semenjak saya di BPBD. Itu saya jarang yang membagikan mie pakai kardus-kardus. Waktu pas banjir. Karena saya lebih fokus dengan dapur umum. Karena saya kalau sehari itu bisa bikin itu nasi bungkus itu sampai 2.000. Nah, kalau 2.000 ini saya punya prinsip, misalnya kalau di rumah itu ada 5 orang, ini bisa makan semuanya nasi bungkus. Nah, tapi kalau mie 1 kardus saya kasih dengan rumah yang satu ini, nah yang sampai-sampai belum tentu dapat. Nah, nah ini yang kadang-kadang ya kalau menurut pandangan saya ini berbeda. Jadi mulai kemarin saya rubah pola. Nah, setelah misalnya 3 hari ini kita kasih nasi bungkus, nah baru kita turun lagi. Kalau memang masyarakat yang misalnya memang belum sempat mencari nafkah, itu baru kita kasih beras dengan lauk pauk yang kita punya, sarden, mie. Itu mereka sudah bisa masak. Kalau kemarin kita kasih mie, beras, ini kadang-kadang yang maaf tanda kutip tadi, apakah dengan yang kita bantu itu bisa mereka masak? Iya benar. Nah, Makannya mantap. Nah, tapi pertanyaan saya cukup atau enggak? Gini aja deh kontennya. Berapa anggaran untuk penanggulangan banjir yang ada di BPBD? iya, kemarin itu di APBD perubahan kemarin sudah dianggarkan untuk buffer stok itu ada 200 juta. Nah, 200 juta ini rinciannya itu bermacam-macam. Karena untuk apa? Kebutuhan pangan itu kita anggarkan 100. Nah, untuk sandang dengan papannya itu berbeda. 50-50 kita bikin. Karena kenapa? Misalnya kita ada yang butuh terpal, itu harus kita beli. Ada yang ngungsi, Pak tolong antarkan terpal kalau kita tidak ada tenda. Langsung ya, Pak Dedi ini mungkin Pak Kak Bustari mungkin pernah telepon kita, ada warga yang butuh, kita antar terpal. Nah, kalau memang itu masih bisa kita dirikan tenda, itu tenda. Tapi tenda kita sudah terbatas. Karena memang kemarin saya sudah ngobrol dengan mereka dan siap membantu mungkin di 2023. Kita itu sebenarnya punya tiang tapi tidak punya parasut. Maksudnya apa itu? Kain tenda. Nah, kalau tiangnya masih. Nah, ini saya sudah berusaha dengan kawan-kawan untuk dapat memilah ini misalnya satu tempat ini khusus untuk satu tenda. Nanti saya laporkan dengan kawan-kawan di dewan bahwa kami butuhnya untuk parasut itu misalnya 10. Karena tiangnya sudah ada. Jadi kita tidak usah beli lagi dari kerangka sampai ke parasutnya, tidak usah. Karena itu kan menambah pengeluaran kita. Pak Bustari, Ya. di dapil Bapak itu berapa ininya penduduknya? Kalau penduduk kami Surabaya itu aja, Tanjung Agung, Semarang, Tanjung Jaya lebih kurang 15.000. 15.000. Ya. Belum Rawa Makmur Belum. Ya, Nah, banyak lagi itu untuk sungai. cukup 200 juta. Nah ini sebenarnya. Izinkan dong. Bukan. Soalannya bukan 200 juta itu di BPBD. Tapi urusan penambahan 2% dari anggaran disebutkan Bung Dedi tadi, persiapan untuk APBDP sampai tahun anggaran ini, itu kan tahun anggaran ini. Dan semua dinas yang berkait, bukan BPBD saja, itu ada di sosial, dan itu juga ada di PUPR. Nah, semua itu nanti akan terlibat apabila itu betul-betul bencana itu ada, ya kan? Nah, itu kan namanya dana cadangan. Nah, kita persiapkan sehingga apabila kita tidak mengharapkan La Nina ini ada, iya kan? Mudah-mudahan itu jangan terjadi, kan? Makanya saya pesan dari awal. Saya pesan dari awal jangan panik, jadi kan? PUPR kan sudah menyikapi
sudah ini itu cuma kita hanya melihat dari sektor banjirnya saja. Tapi kita tidak juga akan melihat dari sisi mungkin entah ada puting beliung angin besar yang ada ketiban rumah, ya kan? Nah, itu. Ya, tapi semua balik tadi tidak kita harapkan itu. Jadi itu. Sebenarnya berapa anggaran untuk keseriusan pemerintah daerah ini untuk penanganan banjir ini, Pak Bestari? Kalau berbicara masalah keseriusan pemerintah daerah, semua itu kan kami DPR ini kan memang kembali kepada fungsi kami, ya kan, legislasi, pembuatan undang-undang, dan pengawasan, nah, ya kan, penganggaran, ya kan. Nah, kami itu memang dari dinasnya yang mengajukan ke kita, kan, dan itu nanti menjadi kajian di badan anggaran, ya kan, di badan anggaran lah yang menentukan, oh dinas ini pasnya segini. Nanti jika dianggap kurang akan diperbaiki, akan dikaji ulang di posisi APBDP, kan begitu ya Pak ya? Ya. Nah itu. Dan jadi sehingga dari tahun ke tahun itu ya semua OPD tidak terjadi kekurangan, tapi tidak bisa memastikan gini ya nggak bisa, karena ini kan juga itu kadang-kadang kita katakan tadi. Mungkin juga perlu kami sampaikan bahwa di dalam penanganan ini sebenarnya kita bukan sekedar Pemda aja yang dilibatkan, karena dari sektor BUMD, dari sektor perusahaan-perusahaan yang lain itu rame-rame untuk membantu. Kemarin saat kita laporan dengan pimpinan kita langsung merespon untuk menghimbau kepada para pengusaha untuk dapat membantu. Dan ternyata itu kita memang terfokus di BPBD dan mereka banyak yang mengantarkan bantuan ke kita untuk minta disalurkan. Dan ada beberapa memang yang langsung menyalurkan, seperti kemarin PRTU, dia izin dengan kita untuk dapat menyalurkan langsung. Nah tujuannya bukan apa, jangan sampai bantuan ini tabrakan. Misalnya dia kemarin nyalurkan 300 nasi kotak, nah itu kita arahkan dia di Sungai Serut, sedangkan dari kita mungkin ke Muara Makahulu. Jadi dalam hal ini sebenarnya enggak tergantung, itulah saya katakan tadi. Dengan posisi seperti itu kami udah bisa leluasa bergerak dan membantu masyarakat. Karena kami bukan kami aja yang terlibat itu. Nah, dibantu oleh, pokoknya kami nikmatilah, bahagialah dengan walaupun suasana bencana itu kawan-kawan berlomba-lomba untuk membantu. Kemarin itu dari Telkomsel, dari Pertamina, itu mereka ada yang nanya kami bantu apa. Ada yang kami pas melihat kami lagi buka dapur umum, dia ngasih ada bantuan untuk beli sayur. Dan jadi, itu juga banyak dari anggota dewannya juga yang mampu kemarin. Contoh seperti Ibu Badari dari grup PKS sendiri, dari partai-partai, ya kan? Ya maksud saya gini kan, mungkin contoh nih, rakitnya berapa? Rakitnya berapa? Misalnya biasanya kita punya 5 rakit perahu untuk menyelamatkan orang, tapi tiba-tiba nih udah diingetin nih 5 aja kurang, ya. Kalau nanti tiba-tiba ya kita nggak mengharapkan itu terjadi Kalau ternyata gede apa ini butuhnya 50, kan gawat itu. Jadi gini juga mungkin, maaf Pak Dewan, itu kemarin itu juga kita Pak. Kita menyampaikan aja, ini yang baik masalahnya. Jadi kemarin kita sempat diundang oleh BNPB di provinsi untuk menyampaikan apa sebenarnya dibutuhkan kita untuk mengantisipasi banjir. Nah ini belum kita ekspos karena saya takut ini proposal yang kita kasihkan itu nggak jadi. Nah tapi mereka meyakinkan kita. Karena mereka udah terjun langsung pada tanggal 1 sampai tanggal 3 itu. Dan salah satu direktur yang jenderal siapa namanya kemarin terus langsung ke lapangan melihat bahwa memang yang dibutuhkan Bengkulu ini perahu fiber yang untuk membantu masyarakat yang memang menyelamatkan barang-barang evakuasi. Dan mereka berjanji akan membantu itu. Nah nanti maksud saya kalau ini memang nanti terrealisasi, saya umumkan. Nah kalau kini saya umumkan nanti tidak terrealisasi, nah kita itu. Tapi yakinlah karena saya jadi berlebihan ekspektasi. Kenapa? Buat apa ambulan banyak? Kalau yang dibutuhkan perahu. Nah benar. Ambulan kan nggak bisa lewat banjir. Ya artinya harus belen dong. Kita ngapain minta perahu? Ambulan kan dibutuhkan, betul dibutuhkan ambulan.
Tapi Kota Bengkulu ini kan juga butuh penanganan banjir. Iya, jadi gini. Ya memang kita harus membangun. Jadi begini, membangun cara berpikirnya nggak bisa begitu. Ambulan itu kebutuhan. Iya, betul. Kebutuhan. Bahkan sampai hari ini pun sebetulnya Bang Benny ada banyak kelurahan yang berbasis RW atau RT, gabungan RT itu mengajukan ambulan. Karena mereka merasa itu memang kebutuhan pokok begitu loh ya. Karena kalau kita hitung rata-rata yang meninggal gitu ya atau sakit di Kota Bengkulu ini perharinya itu bisa dihitung secara ilmiah itu. Artinya memang ambulan tuh sangat dibutuhkan. Ini tetap ini. Lalu bagaimana soal menghadapi banjir? Tadi kan ditanya soal anggaran ya. Anggaran di APBD 2023 di 2023 pada saat kami pembahasan KUA PPAS itu muncul di angka 8,5 miliar. Tapi kan dana nggak hanya di situ. Ini kan belum dibahas. Di pembahasan ini sudah muncul sekarang itu aspirasi tentang kolam resapan atau kolam resistensi. Yang angkanya itu sekitar di angka 3 sampai 4 miliar. Berarti 8,5 ditambah 4 kan berapa itu? Sekitar 12. Satu. Ingat kata Pak Bus tadi, ini bukan hanya di PU loh domainnya. Coba cek di Perkim, kan begitu. Perkiman itu kan menangani juga satuan permukiman. Ada juga plot dana yang di situ. Kemudian cek juga yang ada di DLH. DLH ini kan soal sampah. Salah satu penyebab banjirnya kan juga sampah. Kita penambahan armada di situ di APBD perubahan tuh sampai dua untuk 2 mobil pengangkut sampah itu kan, dan alat-alat yang lain. Jadi hitungan aku tuh sebetulnya plotting untuk banjir itu hampir di angka 17 miliar. Kemarin kan ada yang membandingkan dengan rumah dinas. Rumah dinas itu 20 miliar. Bukan 70 miliar. 20 miliar ya. Ingat itu 20 miliar untuk rumah dinasnya. Sekarang kita flashback. Semuanya penting nih. Wali kota itu bersedia meninggalkan kantornya yang hebat dan gagah di Simpang 5 itu untuk berangkat ke Bentiring demi rumah sakit nih. Ya kan, demi rumah sakit. Kalau dia bicara gengsi, nggak mau dia meninggalkan itu. Enak-enak ngantor kok di Simpang 5. Kemudian dia berkenan pindah ke Bentiring. Di Bentiring itu kantor yang terbengkalai. Ingat nggak kita? Masih ada itu jejak digitalnya. Kantor terbengkalai. Dia ngantor di situ, di kantor sempit, rame lah di situ, tumbuhlah perkantoran kan, bahkan perekonomian berjalan. Satu-satunya yang diandalkan adalah balai kota. Ada aspirasi bagaimana kemudian kita ini memiliki mall pelayanan publik yang kemudian masyarakat nyaman, enjoy dan tenang. Kemudian balai kota itu kemudian dia berikan juga kepada mall pelayanan publik yang ada di Basuki Rahmat, Sukamerindu. Artinya dia nggak gengsi, dia nggak tinggi hati, dia berikan itu untuk masyarakat. Kemudian dia sekarang tinggal di Masjid At-Taqwa, Anggut, di ruang sempit itu. Ruang sempit sih menurut aku, tapi representatif kalau untuk menerima tamu. Kalau tamunya banyak sekali ya di masjid itu nggak ada masalah. Walaupun ini ada yang mencemooh kan begitu. Balai kota kan simbol pemerintahan, kantor wali kota kan simbol kegagahan. Kata siapa itu simbol kegagahan? Kalau kemudian kita menilai seseorang itu gagah dari material, kan kita belajar selama ini. Yang mulia itu kan takwanya, bukan melekat fisiknya ya, ingat itu. Tapi takwanya, perilakunya. Nah ini kan dia lakukan untuk masyarakat. Nah next time itu kan bakal ada wali kota baru. Itulah yang dia siapkan di Betungan sana, Sebakul sana, yang kita sebut dengan Kota Merah Putih. Kan bukan dia nanti yang isinya itu. Kira-kira begitu. Dengan niat juga dia ingin menumbuhkan perekonomian di situ. Dan itu zona bukan banjir, kira-kira begitu. Pasti akan ada debatable, nggak ada masalah. Yang penting ujungnya ini untuk umat. Nah, itu kalau kita bicara soal anggaran tadi ya, anggaran tadi. Dan saya Bang Ben gini, Bang Ben.
kalau kita nengok kerja 2001-2022, itu kan yang mereka lakukan, yang PU lakukan itu kan sebetulnya kan mengerjakan hal-hal yang mendasar, normalisasi sungai-sungai tadi, ya kan? Ini mendasar sebetulnya. Besok itu infrastruktur di permukiman. Nah, infrastruktur di permukiman ini yang sebetulnya juga kita agak kebingungan, terutama di wilayah yang kata Bang Bus tadi, ketinggian air laut tuh di atas daripada permukiman. Mereka sudah ukur itu, PU sudah ukur, Perkim sudah ukur kan begitu. Yang di wilayah Rawamakmur itu kan, itu lebih tinggi lautnya dibanding daratnya kan gitu. Iya. Nah, ini penyelesaiannya nggak main-main. Ini penyelesaiannya tadi, makanya dari Kementerian PUPR tadi datang, dari BPBD pusat tadi datang, karena mereka melihat ini memang harus serius. Salah satu bukti serius itu ada Pasar Bengkulu. Pasar Bengkulu itu tahu nggak kita berapa dana yang dikucurkan? 30 miliar Bang Ben. Yang dulu banjir gumak kumuh di Pasar Bengkulu, itulah yang menjadi kota tua sekarang. Saya terlibat dalam prosesnya. Saya terlibat betul dalam prosesnya. Jadi itu kota tua itu berapa dana dari APBD? 3 miliar. Dari pusat berarti sisanya sekitar 25 miliar. Ini yang kita sebut dengan sinergisitas. Hari ini kita akan mendorong Pemda kota itu membeli lahan untuk kolam resistensi. Tapi pembangunannya jangan kota, karena duitnya terbatas. Provinsi misalnya kan begitu loh. Pusat, itu loh yang kita sebut dengan sinergi. Makanya tadi kalau Bang Will tadi bilang ngajukan proposal, kita akan bantu ya, kawan. Itu loh. Itu bisa ditanggulangi kalau sinergitas itu jalan. Iya, bareng-bareng. Berarti belum teratasi sekarang itu mereka nggak sinergi. Oh. Iya. Sudah ada sinergi tuh di Pasar Bengkulu. Tapi belum selesai banjirnya. Enggak selesai Pasar Bengkulu Bang Ben. Baru ini ya Pasar Karena Bengkulu. apa? Karena sungai itu kita Ya. lapisi kan. Kemudian menjadi kota wisata itu. Nah, sebetulnya sungai Muara Bangkahulu itu kalau kita pengen sip betul, dikeruk tadi kasih pelapis tebing, pelapis. Tebing. Ya. Itu begini dia. Campohan. Tapi 2021 itu kita bikin tanggul Bang Ben hampir sepanjang 2 km. Tanggul, penguatan tanggul di sepanjang dari Rawamakmur tembus ke Tanjung Agung itu. Ya kalau ditanyakan kenapa masih banjir? Ya memang masih banjir. Karena bukan hanya itu yang harus diselesaikan. Kira-kira begitu loh. dan bukan pula tidak sinergi ya kan? Bukan pula tidak sinergi, Ya. ya kan? Masalah banjir dan Jakarta contohnya, ya kan? Ya. Iya. Ya kan? Bagaimana Pak Ahok buat? Bagaimana Pak Anies buat, ya kan? Nah, jadi kita lah yang tahu Padahal persoalan. mantan gubernurnya sekarang presiden gitu kan. Nah, seperti saya katakan tadi, masalah banjir. Kalau memang di hulu, artian sana, kalau itu belum teratasi reboisasinya, bagaimana tambangnya dikembalikan kembali, ya kan? Iya. Satu karung itu duit puluhan juta itu yang kita buat, kalau itu tidak teratasi, yang saya rasa untuk banjir masih belum teratasi. Berarti kota Bengkulu ini cuma korban. Memang kita ya sama Bogor buang air ke Jakarta kan begitu. Oh. Nah, tapi itu kan sepanjang kita ketahui Pak Ahok berbesar-besar umurnya, tetapi kalau Bogornya santai, enggak juga bisa teratasi kan begitu. Makanya tadi kembali pada sinergi. Tapi bukan kesimpulannya sinergi ini yang membuat banjir teratasi. Ya begitu, Pak. Ya. Tapi saya tuh Gimana? mungkin Kejar aja nggak apa-apa. Saya yang belum dengar atau terus terang kan saya salut. Saya ngakui nih Pak Wali Kota, wah mengorbankan kantornya. Terus udahlah jangan dibentin, kita pindah ke mana Betungan ya, karena datarannya lebih tinggi. Dan kalau dibentirin juga kan, kalau misal kayak kalau saya nggak mau jadi dewan, tapi kalau saya dewan mau ke kantor dari sini, rumah dari sini, mau ke Bentiring, Rawamakmur banjir, Tanjung Agung banjir, lewat mana saya harus muter kan? Iya. Nah, artinya apa yang dilakukan Pak Wali itu bagus lah untuk ininya ya. Cuma pertanyaannya Bang, itu baru saya dengar untuk misalnya pemindahan balai, pemindahan kantor wali kota, tapi belum ada keseriusan dari Pak Wali. Yuk
alihkan anggaran ini semua tangani banjir. Udahlah, nggak usah bangun balai kota dulu. Kita bangun ini, gimana banjir untuk atasi banjir? Itu kan baru bang. Menurut saya, nah, tanggapan apa gimana? Jadi apa? Karena juga kan kalau banjir menurut saya ya bang ya, karena pernah juga dulu di sama-sama organisasi ngasih makan gitu. Kalau masalah banjirnya itu bukan lagi banjirnya, tapi sudah banjirnya yang masyarakatnya itu kebingungan gitu. Karena kan mau masak ininya nggak ada, pangannya juga nggak ada, bahan-bahannya. Jadi sebenarnya yang butuh bantuannya itu setelah banjirnya itu dong, kalau menurut saya ya. Gitu. Iya, jadi gini, dua-duanya benar itu. Yang menjerit benar, yang Bang Ben benar. Jadi gini Bang Ben, makanya saya bilang kita harus menggunakan ilmu yang objektif. Ya. Kalau misalnya dibangun infrastruktur drainase misalnya di Rawamakmur Permai, Beringin Raya itu drainasenya mantap, emang banjirnya nggak datang? Iya, tetap datang. Kira-kira gitu loh. Iya. Nah, karena salah satu faktor utamanya itu adalah Sungai Muara Bangkahulu yang dangkal. Kenapa dia dangkal? Karena tadi di hulu itu Ya, dari ada hulu turun tambang, terus. ya kan? Nah, gitu loh. Nah, jadi maksud saya itu, makanya ini kan kita lagi cari akal. Dulu kan ada 1000 jalan mulus, it's okay ya. Kemarin sudah ada tagline 1000 drainase. Ternyata ketika ada diskusi ilmiah antar orang teknik ini, nggak begitu loh Bang Ben, nggak begitu. Ketinggian air laut ini lebih tinggi dibanding daratan. Berarti kan ada banjir mangrove namanya, banjir rob ya, apa namanya, rob ya. Nah, rob ini kan harus ditangani nih, ya kan? Berarti kan salah satu penanganannya mirip seperti yang ada di apa namanya sepanjang pantai Sumur Meleleh, Malabro dan lain-lain itu. Ya, di laut Rawamakmur Permai. Ini kata mereka nih yang ngerti nih, satu. Yang kedua, pengerukan Sungai Muara Bangkahulu. Pengerukan ini domainnya itu Balai Sungai, bukan domain kita. Di samping duit kita nggak cukup kan begitu, ini besar ini kebutuhannya. Dikeruk. Nah setelah dikeruk itu kanan kirinya itu kan harus kita dindingi biar nggak terjadi erosi ya, erosi. Seperti apa di dinding ini? Seperti yang kita kerjakan di Pasar Bengkulu. Pasar Bengkulu tuh sebetulnya pilot project. Bro, ini loh contohnya, kan begitu loh. Tapi duit kami nggak cukup. Tolong lanjutin. Iya gitu loh. Ini proposalnya sedang dibuat, kan begitu loh. 30 miliar itu cuma dapat berapa meter tuh? Tapi dia konkret. Coba tanya dengan orang di situ. Nggak lagi banjir. Karena ketika airnya mau meluap ketahan kan. Hanyut dia di situ. Nah, itu yang kita pikirkan agar dana yang ada ini sebetulnya kan itu maksimal. Gitu loh. Nah, saya setuju plotting anggaran tuh harus lebih besar. Tapi yang kita maksud ini lebih besarnya ini gimana? Makanya di tahun yang sekarang, Bang Ben, kalau kita tengok rincian dana itu, sebetulnya besar juga untuk banjir. Kan kita jangan hanya nengok dana yang di PU, tengok juga dana yang di Perkim, tengok juga dana yang ada di DLH. Kemudian tengok juga dana yang ada di BPBD, yang ada di Dinas Sosial, kan begitu. Beserta kita ada dana namanya anggaran biaya tambahan ABT 1,250 juta kan itu bisa dipakai kapanpun kalau situasinya darurat, kira-kira gitu. Nah, saya tanya dulu ke Pak Wil, kira-kira besok seandainya kita balik-balik nggak ngarapin, seandainya ternyata La Nina ini mengakibatkan banjir besar pada ini, perlengkapan kita cukup nggak sekarang? Kalau berbicara perlengkapan, soalnya ini tadi maaf, Ya. saya nyela dikit, kan aku ada cerita tadi, lagi di mobil, ada yang nelpon, Iya. padahal di situ jarang banjir, air naik, ada neneknya, Iya. siap nggak untuk ada banjir-banjir baru? Iya. Perahu-perahunya ya. Ungkapan kita sudah iya. siap. Jadi gini, di kita itu ada perahu fiber ada 2, perahu karet itu ada 4. Jadi sebenarnya itu sudah cukup karena kenapa?
pada dasarnya masyarakat itu kan kadang-kadang ya dia minta tinggalkan aja perahu, mereka kerja sendiri. Nah di samping itu juga kita karena ada tenaga kita kan ada 16 yang sudah terlatih. Jadi mereka ini kadang-kadang 2 di sini, 2 di sana, itu dibantu oleh masyarakat. Sebenarnya itu tadi kalau masyarakat sudah siap sebenarnya nggak repot itu nggak repot karena tadi kami selalu mengingatkan bahwa yang perlu diselamatkan oleh mereka itu jangan lagi berbicara menyelamatkan tempat tidur. Itu tidak bisa lagi diselamatkan kalau tempat tidur. Nah yang bisa diselamatkan mereka itu mungkin alat-alat elektronik, nah motor dengan surat-surat yang berharga. Nah itu dibagi tugas untuk surat-surat ibu-ibu, untuk motor dan elektronik ini mungkin itu anak laki-laki dan bapak-bapak. Nah ini selalu kita dengungkan. Nah kemarin di PKK kita sosialisasi lagi supaya tadi peran ibu-ibu itu betul-betul nyata gitu. Nah kini yang terjadi kebanyakan itu peran itu perempuan itu tidak nyata. Tapi saya rasa kalau bicara masalah kesiapan perahu di samping BPBD, saya rasa provinsi juga kan siap untuk kota. Saya pernah melihat itu ada. Kemudian di perikanan kalau soal perahu di dinas perikanan dan itu ada. Kemudian tim SAR. SAR itu malah ada. Ya, SAR ada, Pak. Iya. SAR itu PBK juga punya. PBK. Kemudian di Koramil juga ada, Pak. Kalau memang itu dibutuhkan dan siap insya Allah. Cuman tinggal kalau memang itu memang besar. Makanya selama ini tidak dikeluarkan kan banjirnya itu kan masih belum parah. Iya kan? Dan itu terjadi juga di daerah-daerah langganan banjir. Nah, kalau seperti Anda katakan tadi akan terjadi di ini, saya rasa untuk kota Bengkulu yang ditanyakan tentang perahu, tentang kesiapan dapur umum, tentang apa lagi dan sesudahnya, saya rasa pemerintah kota dan semua OPD ya terkait insya Allah siap. Ya, saya nyatakan selaku DPR-nya siap. Nah, kalau tidak siap, kami dengan Bung Deddy akan berusaha mengawasi kerja OPD itu. Ya kan, Bung? Jadi tinggal masyarakatnya lagi kuatin dulu mentalnya kalau banjir. Harus buat itu tadi seperti Pak Wil ngomong tadi kan. Kayaknya misal nggak hanya surat-surat nih, mungkin saya tambahin dikit Pak Wil. Nggak hanya surat-surat, agar nggak ada kepanikan yang terjadi seperti yang diceritain Bang Deddy tadi, ya kan? Kalau misal punya orang tua yang udah susah, jalan lagi sakit apa ini, udah tahu mau banjir dan di situ daerah banjir, selamatkan dulu. Apalagi kita nampak gejala ya kan. Hujan, wah cari paling tidak titipkan ke rumah sakit atau kemana gitu. Betul. Iku maknya sakit seperti ini yang diangkat dulu TV mak jadi biar dibayar kacau itu. Tapi saya rasa Bung ini pihak terkait boleh juga tuh pakai halo-halo itu. Nah, itu maksud saya. Keliling memberitahukan supaya usur mengingatkan. Nah, ya kan. Makanya saya cerita kalau barangkali itu lalai kan. Ya, kalau dulu canang namanya. Teng. Tambah tugas. Tapi gini Bang Ben, ya kita pertama prihatin ya dengan banjir yang ada. Kemudian yang kedua, kita memang harus memperbaiki kinerja. Kita sadar dari DPRD harus memperbaiki kinerja, dari OPD juga memperbaiki kinerja. APBD 2023 ini by proses lagi dibahas. Artinya hasil diskusi kita berapa kan, nanti 2023? Apanya? Tapi kalau BMKG ngomong kemarin musim ini ya agak kurang ya. Kemarau agak kurang gitu. Tapi tetap ada hujan. Ya artinya maksud saya terkait tema banjir ya, APBD 2023 kan lagi kami bahas. Jadi menjadi catatan penting dari diskusi kita ini, kan gitu loh. Kayak perahu tadi misalnya. Kalau misalnya itu dirasa kurang, mungkin ditambah 1 atau tambah 2, misalnya begitu loh. Ini kan menjadi referensi bagi kita. Nah, cuman kita minta OPD-nya di maintenance itu perahu. Jangan pula maksud saya karena itu, dia kan keluarnya kan saya mencontohkan misal Pemkot kan bisa beli ambulan yang banyak gitu untuk daerah-daerah rawan banjir, paling enggak misal satu kelurahan satu perahu gitu loh. Beli ambulan bisa, masa nggak beli perahu nggak bisa? Karena gini Bang Ben, ini soal mengendalikan perahu itu Bang Ben, kalau nggak profesional terbalik Bang Ben. Ya artinya kan kemudian dia harus di maintenance. Kalau ambulan tuh kan memang dia
kan diberikan kepada yang bisa nyetir gitu ya. Iya. Nggak, ini maksud saya Minta di stop. nggak sesederhana itu, nggak sederhana itu. Tapi boleh Bang, Pak BPBD, Iya. ini coba didiskusikan di pelaku-pelaku gitu ya, di pelaku-pelaku apa penanganan banjir. Sebetulnya kita semua pelaku, tapi pelaku-pelaku yang memang every time itu untuk itu. Kalau misalnya itu menjadi kebutuhan, nggak ada masalah. Tinggal nanti kita petakan. Iya. Berapa kelurahan yang memang selalu banjir Iya. dan memang Rawan penting banjir. untuk apa namanya perahu tadi. Iya. Kan bisa kita hitung. Ready di daerah itu ya. Iya. Nggak ada masalah. Jadi ini kan aspirasi yang bagus nih, Iya. ya kan Iya. gitu loh. Nggak ada masalah. Mungkin nanti di tempat-tempat yang memang warga setempat itu memang siap bersuadaya mengelola perahu tersebut, Iya. gitu loh ya. Iya. Artinya bersuadaya itu termasuk mengutus kader terbaiknya untuk dilatih, Betul. gitu loh. Iya. Saya pernah bawa perahu, terbalik Bang Ben, Oh, kan iya. begitu. Tapi Ya, perahu sampah. Artinya kan pun ada perahu pasti ada yang dilatih. Misal di kelurahan ada yang terlatih. Nah, Iya, artinya ini Pak BPBD, ini bagus nih masukan. Iya. Artinya kan penguatan kapasitas masyarakatnya kita lakukan, Ya. infrastruktur apa namanya tambahannya kita berikan. Kira-kira gitu loh, terkait tadi yang kayak perahu tadi. Iya. Tapi dihitung betul. Tapi Iya. tapi Jangan Bung, pula kita latah, maksud saya gitu loh. Bung Dedi, tapi memang selama ini perahu itu ada, tapi nyimpannya di tempat BPBD. Ya. Nah, maunya Bung Beni nyimpannya per kelurahan, miliknya BPPD. Kan tinggal bagi taruh aja kalau memang ada prosedurnya kan. Enggak, maksudnya juga itu. Iya, itu maunya tuh ready cak pemadam kebakaran itu kan ada pos 1. Iya. Itu. Jadi nggak susah lagi kan? Iya. Ya memang makanya kita kaji dulu. Iya. Kalau pemadam kebakaran itu kan every time. Iya. Iya. Kalau banjir ini kan enggak. Tidak. Iya. Karena begini. Tapi ini every Perahu, time. perahu itu Every month. Every month. perahu itu kalau kita letakkan di tempat yang tidak tepat, maka Iya. Ya masa bahaya juga. nggak mungkin kan perahunya taruh sini kan nggak banjir. Maksud saya itu di daerah rawan banjir. Nah, ada perahu yang stay. Boleh, gitu kan. boleh. Jadi Bang, nanti kita jadi ada pilot project Ya. di tempat-tempat yang memang agak rawan banjir, kita siapkan infrastruktur perahunya, kan begitu. Kita siapkan orangnya. Ya. Sehingga kemudian bisa diberdayakan. Saya pikir boleh itu. Ya. Ini kan aspirasi ya. Iya benar. Nanti kita sampaikan, nanti kita bahas. Harga perahu nggak seharga ambulan, Dek? Enggak. Enggak. Itu Nah, maksud saya. begini apa? Enggak, ambulannya itu bagus, Iya, Bang. iya, iya, Bermanfaat. iya. Contoh kayak Covid kemarin Iya. kan. Tapi bisa yang jadi lalu-lalu kan harganya ambulan satu tuh- pakai mesin langsung dia tuh. Mm-mm. Perahu kita tuh yang ini tuh mahal gitu loh. Mahal. Lah iyalah. Seharga ambulan. Mahal itu. Tapi lebih Apalagi mahal dia pakai ambulan ya, Bang? bukan. Bisa-bisa jadi mahal Enggak, perahu dari diskusinya begini. dari SAR itu. Iya, Enggak, pakai mesin. Menurut aku, mari kita bangun tradisi diskusi. Ketika kita mengusulkan A, jangan kita menegasikan yang lain. Enggak, maksud saya itu. Tidak baik. Ya, oh. Maksud saya itu, Bang. Kan kayak Pemkot bisa bermanfaat nih ambulan. Iya, iya, Apalagi iya. Covid itu kan lalu lalang saya Iya, bilang gitu. iya, iya. Ambulannya ini bantu si ini, bantu Iya. si itu. Nah, ini kan ada kebutuhan urgent yang sekarang itu sedang Ya. terus-terusan. Kita setuju. Ah. Setuju. Tapi begini, karena saya ini lahir di pemberdayaan. Lahir pemberdayaan. Barang yang kita berikan, kalau sumber daya manusianya nggak kita siapkan, Ya, itu cepat betul. rusak. Kan begitu. Kerugian juga bagi negara. Ya. Makanya tadi saya bilang kan, oke Bang Will, coba didiskusikan di Diskusi. internal. Oh. Kalau cukup resource-nya, manusianya cukup cakap, kan begitu, kita jadikan pilot project di beberapa titik banjir, kan gitu loh. Sehingga kemudian perahu ini bisa diberdayakan. Nggak ada masalah. Ini kan masukan bagus tuh. Nah, mumpung APBD 2023 belum Belum tepat. sip. Nah, Kan juga entah ada ini apa? Banjir sekarang tuh berapa lama surutnya tuh? 3 hari. Pernah ada seminggu pernah ya? Ah, seminggu pernah. Entah ada orang nggak mau keluar dari rumahnya. Jadi dibuatlah perahu yang bisa antar apa? Antar makanan, antar ini gitu kan. Kita nggak tahu, Bang. Lagi kan bisa. gitu kan. Walaupun rata-rata kalau mereka begitu, Bang Ben, mereka itu nggak berada di rumah itu. Iya, pasti mengungsi. Udah pindah. Karena ini menyangkut tentang banyak hal. Mereka mengungsi. Nah, satu hal yang saya lupa. Pernah banjir besar. Banjir di Rawamakmur itu, jembatan Kampung Kelawi itu sampai ke ini, Bang. Sampai radius hampir sekitar
700 meter. Jalan itu tenggelam setinggi ini. Tempat kami nggak banjir. Saya bingung. Tapi lama-kelamaan saya telaah, oh ternyata itu memang banjir kiriman. Di tempat kami itu kalau hujannya deras, tempat abang kalau hujan deras banjir. Berarti punya kami itu kan banjir hujan. Kendala kami apa? Infrastruktur dasar drainase. Kan gitu. Kalau yang tadi bukan itu kendalanya. Kendalanya luapan sungai. Maka saya bilang tadi dikeruk itu. Yang domainnya balai sungai tadi itu loh maksud saya itu. Kalau mereka kemarin harus nyatu. Bilang udah ngeruk ya. Udah BWS itu kan, wah anggaran berapa mereka habis itu untuk ngeruk di mana kan? Mereka? Ngeruk di ujung di ini pasar Bulu kan? Di Muara itu dikeruk biar airnya lancar pada ini. Cuma ya balik-balik tadi mereka bilang, nah kita keruk ini juga kalau dari tampang situ turun terus lumpurnya katanya kan? Dari ujung itu dari buang ujung limbah itu terus. buang limbah terus, ya percuma. Iya, beliau ini Pak Dewan ini lama di Benteng, jadi dia ngerti di situ. Iya. Nah itu itu mungkin tema berikutnya itu ya. Iya. Soalnya banjir ini agak serius. Agak serius. Kita harus selesaikan. Iya, udah berapa kali. Bengkulu ini harus. Memang Bang Ben kata si menjerit ini kan. Apa hujan itu meninggalkan genangan juga kenangan. Tapi Bung Dede. Ya. Banjir air ini kan masih ada jedanya. Tapi kalau banjir pertanyaan ini bingung ya. Oke deh. Kita 5 menit ya. 5 menit. Beliau apa? 1 menit bang, 1 menit untuk kesimpulan. Iya. Ngomong dulu deh. Saya sedikit aja. Jadi tadi yang sudah kita bahas tadi, saya tetap menghimbau kepada masyarakat dalam menghadapi banjir ini memposisikanlah diri masing-masing. Jangan sampai nanti itu tadi yang kita sepakati bahwa menghadapi musibah ini jangan panik. Ya, itu rumus memang. Jadi apapun bentuk bencana itu yang jelasnya jangan panik. Nah, kalau panik udah tidak tahu lagi kita apa yang harus dilakukan. Nah, jadi mari kepada masyarakat seluruh Kota Bengkulu yang merasa kemarin tidak banjir, siap-siap aja. Kalau memang nanti banjir, itu yang harus dilakukan, memposisikan diri masing-masing. Nah, yang Tino tadi menyelamatkan berkas, yang gitu. Tetap yang tadi yang saya katakan. Saya rasa itu aja dari BPBD. Terima kasih. Ya, banjir ini masalah kita bersama. Kita semua prihatin. Bahkan saya secara pribadi itu kena banjir juga. Nah, langkah yang harus kita lakukan seminimal mungkin kita berbuat. Misal drainase di sekitar kita bersihkan. Sampah jangan buang sembarangan. Ketika kita banjir kan kita pegang itu kontak-kontak BPBD kita pegang, damkar kita pegang, sehingga kalau misalnya ada hal urgen kayak tadi perlu evakuasi bisa kita hubungi. Berikutnya mungkin kita akan mengawal pemerintah kota dalam hal pembentukan posko. Sekarang itu sudah terpetakan karena banjir itu kan di situ. Lo lagi bahasanya kan. Di situ lagi. Jadi petanya mereka sudah punya nih. Jadi kalau banjir itu larinya ke sini. Sehingga kemudian semua masyarakat tuh bisa menikmati bantuan dasar banjir. Gitu loh. Karena ini penting juga. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak kan. Saya pikir begitu. Dan terakhir perlu sinergisitas. Masalah banjir ini perlu sinergisitas. Karena ini nggak bisa diselesaikan oleh kota sendiri. Saya pikir begitu. Terima kasih. Baik, seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, pertama yang saya kemukakan tadi itu kita memang tidak harus panik. Kami ingatkan kepada masyarakat Bengkulu, terutama daerah yang rawan banjir, karena sudah terbiasa, jangan panik. Pesan saya, kemudian berupaya bagaimana cara mengatasi, mungkin mereka sudah tahu penyebab daripada banjir itu. Nah, berupayalah untuk mendukung supaya sinkronnya antara pemerintah daerah kita semuanya, karena pemerintah daerah juga ada berupaya untuk melakukan bagaimana sikap mereka untuk jangan sampai banjir ini sering terulang-ulang. Nah, harapannya itu tadi masyarakat mari bersama-sama bantu pemerintah dan jaga lingkungan masing-masing,
terutama untuk kegiatan pemerintah sekarang menghimbau untuk masalah sampah, jangan lagi membuang sampah bukan pada tempatnya. Itu harapan saya. Itu saja. Terima kasih. Oke, sebelum menutup ini, saya ngakuin nih bahwa pemerintah kota sejauh ini masih bisa mengatasi terutama, tapi saya nggak tahu, belum ada korban jiwa kan selama banjir. Alhamdulillah. 2 periode Pak Wali belum pernah ya. Nah itu artinya kayak bapak-bapak di BPBD, terus bapak-bapak di dewan yang memperhatikan masyarakat ini, ya mudah-mudahan terus-terusan ya, jangan ada korban jiwa dalam musibah ini. Ya walaupun selama ini belum ada, artinya kita tetap selalu waspada, selalu siaga, selalu siap untuk menghadapi apapun musibah itu. Salam sama Pak Wali. Sama BPBD, teman-teman di BPBD, kami sering diajakin nih kalau ada peristiwa sering apa, sama BPBD diajak beberapa TKP. Makasih Pak Bustari, kasih Bang Dedi, kasih Pak Dedi, sehat selalu untuk semuanya. Devsi ada yang mau disampaikan? Sejauh ini kamu nyampaikannya ke mantan terus sih. Ya cuman soalnya adik Bang Dedi cuma saya lagi yang masih jadi anak bungsu, yang lainnya udah solon. Iya. Oh kamu belum laku? Belum. Dah, saya promosiin lah. Ya, jaga kesehatan. Hari masih hujan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.